Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Adana Elkafi, mahasiswa semester 6 program studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, dengan NIM 18043111005. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tugas akhir saya dengan judul Prosedur Audit Persediaan pada PT XYZ oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adi Peter Poltak dan rekan. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik selaku dosen pembimbing satu saya dan Bu Amina selaku dosen pembimbing dua saya yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Berikut pembahasan mengenai tugas akhir saya. Yang pertama, mari kita mulai dari latar belakang. Kegiatan operasional perusahaan merupakan kegiatan yang dijalankan dari seluruh fungsi-fungsi yang ada pada sebuah perusahaan agar dapat terlaksananya rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Jika ada salah satu kegiatan bisnis yang tidak terlaksana atau terlaksana dengan kurang baik, maka akan berpengaruh pada kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan selama periode tertentu, perusahaan harus memiliki sumber data setiap transaksi yang tercatat dan akan menjadi bukti keabsahan transaksi dalam suatu periode. Ini merupakan salah satu pentingnya alasan laporan keuangan dibuat oleh perusahaan. Dalam neraca laporan tahunan keuangan, aset sebuah perusahaan menjadi poin penting bagi para investor, kreditur, dan analis. Aset sendiri terbagi dua macam berdasarkan likuiditasnya, yaitu aset lancar dan tidak lancar. Dalam aset lancar terdapat akun persediaan yang merupakan jumlah barang yang belum terjual dan bernilai ekonomi. Persediaan itu sendiri merupakan bagian dari aset perusahaan yang umumnya nilainya cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian ataupun penyalahgunaan. PT XYZ ini merupakan perusahaan manufaktur, sehingga persediaan yang dihasilkan cukup banyak dan beragam jenisnya seperti persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Maka dari itu, selama perhitungan fisik persediaan, auditor harus memastikan pengendalian atas prosedur persediaan berlangsung sebagaimana mestinya. Atas latar belakang tersebut, maka auditor KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan tertarik untuk melakukan audit pada akun persediaan lebih lanjut. Selanjutnya, ada beberapa tujuan penulisan tugas akhir ini, di antaranya yang pertama, mendeskripsikan penyajian akun persediaan pada PT XYZ oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan. Yang kedua, mendeskripsikan prosedur perencanaan audit yang telah diterapkan oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan pada PT XYZ. Yang ketiga, mendeskripsikan prosedur pelaksanaan audit atas persediaan pada PT XYZ oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan. Yang keempat, mendeskripsikan hasil audit atas akun persediaan pada PT XYZ oleh KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Menurut Agus, audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Sedangkan menurut Kiso, persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang digunakan atau dikonsumsi dan dalam memproduksi barang yang akan dijual. Selanjutnya saya akan membahas gambaran umum perusahaan. Ada profil singkat dari KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan. KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan didirikan dengan nama Joachim Sulistyo dan rekan pada tanggal 26 Agustus 2005. KAP Joachim Sulistyo dan rekan bergabung menjadi anggota LEA sebagai salah satu kantor akuntan publik yang terakreditasi secara internasional. Namun, pada 2020, KAP Joachim Sulistyo berubah nama menjadi KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan. Pada kegiatan operasionalnya, KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan menawarkan beberapa jenis jasa, di antaranya jasa audit, perpajakan, akuntansi, konsultasi, dan penasehat. Selanjutnya, bentuk profil singkat PT XYZ. Menurut akta pendirian perusahaan, PT XYZ didirikan pada tanggal 11 Oktober 1995 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT XYZ adalah bergerak dalam industri kabel serat optik, industri kabel listrik, dan elektronik lainnya. Saat ini, kegiatan usaha utama PT XYZ yaitu memproduksi dan menjual kabel fiber optik telekomunikasi. Kantor pusat PT XYZ berlokasi di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang penyajian, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil audit. Untuk penyajiannya, laporan posisi keuangan PT XYZ pada bagian aset lancar menunjukkan bahwa persediaan mengalami kenaikan sebesar 8 miliar 963.272.000 rupiah. Jika dilihat dari keseluruhan total aset yang dimiliki PT XYZ pada tahun 2020, persediaan memiliki porsi 26,1% dan untuk keseluruhan total aset lancarnya, persediaan memiliki porsi sebesar 45,6%. Jadi, dapat disimpulkan aset terbesar yang dimiliki oleh perusahaan terdapat dari akun persediaan. Di sini juga persediaan pada PT XYZ dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai neto yang dapat direalisasikan. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average. Selanjutnya, di bagian perencanaan ini ada 5 tahap. Yang pertama, mempelajari dan memahami entitas dan lingkungan klien. Yang kedua, membuat surat perikatan dengan klien. Yang ketiga, membuat tim untuk melaksanakan audit. Yang keempat, melakukan prosedur analitik pendahuluan. Dan yang kelima adalah menentukan tingkat materialitas. Di dalam pembuatan surat perikatan dengan klien, KAP Joachim Adi Peter Poltang dan rekan membahas kesepakatan tentang pengaturan untuk pelayanan audit dan memutuskan akan menerima atau menolak klien yang telah mengajukan permintaan pengauditan. Adapun hal yang terdapat dalam surat perikatan di antara lain yaitu tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen, penagihan audit, dan batasan yang telah dibuat oleh KAP Joachim Adi Peter Poltang dan rekan dengan PT XYZ. Setelah mengidentifikasi dari perspektif klien dalam lingkungan usaha, stabilitas keuangan, dan hubungan dengan KAP Joachim Adi Peter Poltang dan rekan baik, maka KAP Joachim Adi Peter Poltang dan rekan memutuskan untuk menerima perikatan dari PT XYZ. Surat perikatan audit tersebut, apabila telah disetujui, ditandatangani oleh partner, kemudian akan dikirimkan kepada Presiden Direktur yang berasal dari PT XYZ untuk melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, pemahaman tentang entitas lingkungan dilakukan sebagai prosedur penilaian risiko yang dilaksanakan oleh KAP Joachim Adi Peter Poltang dan rekan. Adapun hal-hal yang perlu dipahami oleh KAP Joachim Adi Peter Poltang dan rekan diantaranya yaitu yang pertama, sifat entitas yaitu operasionalnya, yang kedua tata kelola, yang ketiga pemahaman atas pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi oleh entitas. Beberapa hal yang dilakukan untuk dapat memahami bisnis klien dengan membaca dan menganalisis working sheet dan trial balance yang sudah diringkas oleh KAP Joachim Adi Peter Poltang dan rekan. Selain itu, auditor juga dapat membaca laporan audit pada tahun sebelumnya karena PT XYZ merupakan klien lama yang telah diaudit oleh KAP Joachim Adi Peter Poltang dan rekan, sehingga banyak informasi tentang klien yang tersimpan di dalam dokumen pemeriksaan audit pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan 2018. Selain itu, auditor juga dapat melakukan tanya jawab kepada klien mengenai hal-hal yang belum dianggap jelas. Selanjutnya, pembuatan tim untuk melaksanakan audit. Auditor dari KAP Joachim Adi Peter Poltang dan rekan menyerahkan Letter of Assignment of Personnel to Engagement atau yang disebut dengan surat penugasan kepada klien untuk mengkonfirmasi nama anggota tim dari KAP Joachim Adi Peter Poltang dan rekan yang melakukan audit di lapangan di PT XYZ serta ada jangka waktu yang tertera untuk mengaudit lapangan di PT XYZ. Selanjutnya di sini melakukan prosedur analitik pendahuluan. Pelaksanaan prosedur analitik pendahuluan dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis entitas dan lingkungannya serta untuk membantu menilai risiko salah saji material dengan mengetahui kondisi keuangan PT XYZ lebih dalam. Setelah itu, auditor dapat melihat kenaikan ataupun penurunan saldo yang ada dan menganalisis serta mengidentifikasi akun secara mendalam pada akun yang terlihat tidak wajar serta area yang mungkin memiliki resiko. Di sini kita dapat melihat bahwa persediaan mengalami kenaikan sebesar 7% dikarenakan ada bahan baku yang sebelumnya tidak ada di tahun 2019 namun di tahun 2020, bahan baku tersebut ada. Selanjutnya, menentukan tingkat materialitas.
Materialitas sendiri adalah besarnya batas nilai salah saji yang apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan dari penyajian sejumlah tersebut akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan. Di sini terdapat 3 tingkat materialitas. Yang pertama, planning materiality. Planning materiality adalah materialitas secara keseluruhan pada tingkat laporan keuangan. Yang kedua, ada tolerable errors, yaitu batas salah saji yang dapat ditoleransi pada tingkat saldo akun. Yang ketiga, ada summary of unrecord adjustment, yaitu batas salah saji yang boleh tidak dicatat dalam adjustment. Selanjutnya, untuk pelaksanaan audit pada akun persediaan, ada 8 tahap. Yang pertama, melakukan permintaan data kepada PT XYZ. Yang kedua, membuat list schedule. Yang ketiga, membuat inventory and test of detail. Yang keempat, melakukan stock of name. Yang kelima, membuat rekapitulasi rincian persediaan. Yang keenam, membuat summary purchase per vendor. Yang ketujuh, mengurutkan transaksi pembelian untuk melakukan vouching. Yang kedelapan, melakukan vouching. Untuk melakukan permintaan data kepada PT XYZ, permintaan data tersebut nantinya akan dikirim ke email PT XYZ dan digunakan auditor untuk kepentingan membuat kertas kerja. Adapun data-data yang diperlukan untuk mengaudit akun persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan PT XYZ per 31 Desember 2020, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca saldo, dan lain-lain. Yang kedua, ada general ledger persediaan PT XYZ per 31 Desember 2020. Yang ketiga, ada detail purchase dan COGS PT XYZ tahun 2020. Yang keempat, ada list persediaan PT XYZ per 31 Desember 2020. Setelah menerima data-data di atas, auditor KAP Joachim Adi Peter Poltar dan rekan memberi remarks dan tanggal diterimanya data, seperti gambar di samping. Selanjutnya, membuat list schedule. List schedule digunakan untuk meringkas informasi yang berada pada tiap-tiap akun, yaitu saldo perusahaan pada tahun 2019 yang telah diaudit dan saldo perusahaan tahun 2020 yang akan diaudit. Di sini juga ada tanda AJE atau CJE yang merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun agar menunjukkan saldo yang sebenarnya. AJE merupakan jurnal penyesuaian yang dibuat oleh auditor, sedangkan CJE merupakan jurnal penyesuaian yang diperoleh klien. Dan di sini juga ada RJE. RJE itu apa sih? RJE merupakan kolom jurnal reklasifikasi yang kemudian diposting ke dalam akun persediaan yang terdapat salah saji. Selanjutnya, membuat inventory and test of detail. Di dalam working paper ini terdapat perbandingan saldo inventory yang berada di dalam list schedule dan saldo inventory yang diberikan oleh PT XYZ kepada auditor. Setelah mengerjakan inventory listing and test of detail, auditor menemukan selisih namun jumlahnya tidak material. Selanjutnya, untuk mengetahui kesesuaian jumlah yang tercatat dengan real, maka auditor KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan melakukan stock of name atas persediaan barang jadi yang dimiliki oleh PT XYZ. Hasil dari stock of name tersebut didapatkan hasil rekapitulasi jumlah barang yang sudah diperiksa dan berita acara pemeriksaan. Di sini ada contoh gambar berita acara pemeriksaan. Ada tanggal dan nama-nama orang yang melakukan stock of name di gudang PT XYZ. Selanjutnya, auditor membuat rekapitulasi rincian persediaan. Auditor membuat rekap rincian item dan kuantiti dari barang yang dilakukan pemeriksaan. Perhitungan persediaan yang dilakukan bersama auditor tersebut kemudian menjadi persediaan akhir di buku dan tidak terdapat selisih sehingga tidak diperlukannya jurnal penyesuaian. Selanjutnya, membuat summary purchase per vendor. Tujuan pembuatan kertas kerja summary purchase per vendor adalah untuk membuktikan keakuratan perhitungan jumlah pembelian yang telah diberikan oleh PT XYZ kepada auditor KAP Joachim Adi Peter Poltak dan rekan. Setelah memasukkan pembelian yang telah diberikan oleh PT XYZ dan mencocokkannya dengan general ledger, auditor tidak menemukan selisih pada pembelian tersebut. Selanjutnya, auditor mengurutkan transaksi pembelian untuk dilakukan vouching. Di dalam file prepare by client,
Terdapat list transaksi pembelian yang sudah diringkas oleh PT XYZ yang kemudian akan dipilih oleh auditor 10 transaksi terbesar dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap transaksi tersebut. Lalu auditor melakukan vouching. Nah, dari 10 transaksi tersebut, auditor memeriksa tuh kelengkapan dokumen yang digunakan dalam transaksi pembelian seperti voucher bank, purchase order, delivery notes, dan good receiving note. Hasil audit atas akun persediaan yaitu auditor tidak menemukan adanya penyimpangan salah saji material pada akun persediaan barang dan menilai pengendalian internal PT XYZ sudah berjalan baik karena sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat disimpulkan bahwa persediaan PT XYZ telah disajikan secara wajar dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Kesimpulan untuk penyajian yaitu penyajian akun persediaan pada laporan keuangan PT XYZ telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan telah diungkap pada catatan atas laporan keuangan. Harga perolehan persediaan PT XYZ ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bank. Untuk perencanaan audit atas akun persediaan PT XYZ telah dilakukan dengan cara memahami entitas dan lingkungan klien, membuat surat perikatan dengan klien, membuat tim untuk melaksanakan audit, lakukan prosedur analitik pendahuluan, dan menentukan nilai materialitas. Tujuan audit atas akun persediaan yang dilakukan auditor adalah untuk melaksanakan 5 asersi, yaitu asersi kelengkapan, keberadaan, keterjadian, penilaian, hak dan kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan. Kesimpulan untuk pelaksanaan audit atas akun persediaan PT XYZ dimulai dari mengajukan permintaan data mengenai persediaan kepada klien, membuat list schedule, membuat keras kerja pemeriksaan, membuat stock opening pada persediaan, dan melakukan vouching dari dokumen dari kegiatan transaksi atas pembelian persediaan. Untuk kesimpulan hasil audit yang dilakukan oleh KAP Joachim Adi Peter Potak Dendakan dalam proses audit atas akun persediaan adalah auditor KAP Joachim Adi Peter Potak Dendakan menyatakan bahwa auditor tidak menemukan adanya penyimpangan dan salah saji yang material pada akun persediaan barang. Persediaan PT XYZ telah disajikan secara wajar dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Untuk sarannya, berdasarkan kendala yang dialami penulis sebagai auditor yang mengaudit persediaan PT XYZ, diperlukannya ketangkasan staf PT XYZ dalam mempersiapkan data agar kegiatan audit dapat berjalan dan selesai tepat waktu. Dikarenakan ketika proses permintaan data yang dilakukan auditor terhadap PT XYZ, auditor harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan data yang diminta. Berikut di sini ada dokumentasi kegiatan PKL waktu melaksanakan kegiatan stock opening. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.